Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Adam lengkap. Manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Meski tak ada sumber autentik, banyak yang meyakini bahwa sebagian jejak kisah Nabi Adam alaihissalam ada di Jabal Rahmah, Makkah, Arab Saudi. Di titik ini konon Nabi Adam kembali bertemu dengan Siti Hawa setelah berpisah ratusan tahun, setelah diusir dari syurga dan diturunkan ke bumi. Namun, tak semua umat Islam meyakini pendapat tersebut, sebab memang tak ada sumber sahih yang bisa dijadikan rujukan. Baik di dalam Al-Quran maupun hadis, tak pernah disebutkan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu di Jabal Rahmah. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama di dunia. Sebagai umat Islam, mempercayai adanya nabi dan rasulnya merupakan salah satu rukun iman. Penciptaan Nabi Adam dituliskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30-39. Dijelaskan, para malaikat sempat bertanya tujuan penciptaan manusia yang bisa membuat kerusakan di bumi, tetapi Allah menjawab hal itu dengan bijaksana. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dikutip dari buku Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah dengan hanya mengucapkan perintah kun fayakun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dalam riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Nabi Adam memiliki tinggi hingga 60 hasta dengan rambut yang lebat. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat. Tubuhnya seperti buah kurma yang menjulang sangat tinggi. Kemudian Allah SWT ajarkan semua hal kepada Nabi Adam agar ia memahaminya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan nama kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Kisah Nabi Adam dan Hawa. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai pasangannya. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kemudian Allah persilahkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tinggal di syurga dan menikmati semua nikmatnya. Hanya saja Allah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati salah satu pohon di dalam syurga. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Artinya, dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam syurga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Namun sayang, Iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis mengatakan bahwa buah tersebut dapat mengubah mereka menjadi malaikat dan bisa hidup kekal di syurga. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 20. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam syurga. Akibatnya, Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari syurga. Mereka berdua pun diturunkan ke bumi dan dipisahkan, seperti ditulis dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Artinya, lalu setan memperdayakan keduanya dari syurga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana syurga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Sebelum itu, Nabi Adam dan Siti Hawa memohon ampun kepada Allah seraya bertaubat atas dosa yang dilakukannya. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Kisah Adam dan Iblis. Sebelum membisikkan godaan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, Iblis diketahui tidak menyukai mereka. Bahkan ia bersikap sombong dan enggan mematuhi perintah Allah untuk bersujud di depan Nabi Adam.
Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 30 sampai 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman agar malaikat dan iblis sujud di hadapan Nabi Adam. Namun ia mengingkari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Artinya, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Iblis beralasan bahwa ia lebih mulia dibandingkan Nabi Adam, sebab Nabi Adam hanya diciptakan dari sebuah tanah, sedangkan ia diciptakan Allah dari api. Allah Subhanahu wa taala pun mengusir iblis dari syurganya, sesuai dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 18. Qala khruj minhuma madhuman madhura lamang tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, syurga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Nabi Adam dan mukjizatnya. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tujuan hendak menjadikan ia sebagai khalifah pertama di bumi. Hal itulah mukjizat yang diterima Nabi Adam dari Allah, seperti disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah juga akan menjadikan keturunan-keturunan Nabi Adam sebagai khalifah, sesuai dalam Quran surah An-Naml ayat 60 yang berbunyi, Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Artinya, bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Kisah Nabi Adam di bumi. Usai diusir dari syurga, Nabi Adam terpisah dengan Siti Hawa. Berdasarkan riwayat Hasan, Adam diturunkan di wilayah India, sedangkan Hawa di Jeddah. Iblis diturunkan di wilayah Dastimian di Basrah, sementara ular diturunkan di wilayah Isbahan. Kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Saddi, ia berkata, Adam turun di India, bersamanya turun pula Hajar Aswad. Beliau membawa segenggam daun syurga di tangannya. Selanjutnya, Adam menyebarkan daun itu di India sehingga tumbuhlah pohon yang bagus di sana. Sementara itu, Ibnu Umar meriwayatkan Adam diturunkan di Safa, sedangkan Hawa di Marwah. Mereka pun dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah dan bersatu kembali. Semoga kisah Nabi Adam bisa menambah keimanan kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.